Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kami hormati Ibu Kartika Fajriani MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, serta teman-teman semua yang berbahagia dimanapun berada. Baiklah, dengan ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul komponen-komponen perencanaan pembelajaran TK atau PAUD. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Secara garis besar, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang akan dipakai untuk menilai tujuan tersebut, materi yang akan disampaikan, serta alat atau media apa yang akan disampaikan. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran, tujuan harus jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Manfaat dari tujuan pembelajaran yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya, memudahkan guru mengadakan penilaian. Pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapat perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Karena itu, penentuan materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, berita pengetahuan, penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Dalam merancang kegiatan belajar, kegiatan harus dirumuskan secara jelas dan rinci, seperti metode atau suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dan materi yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik tanpa memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran diperlukan mempelajari media apa yang akan digunakan. Pengertian dari media itu sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media dan sumber belajar yang dipilih harus sesuai dengan kegiatan dan dapat memberikan pengalaman yang cocok bagi siswa. Guru juga dapat memutuskan bagaimana media dan sumber belajar tersebut disediakan dan bagaimana kegiatan diorganisasikan. Dalam suatu perencanaan pembelajaran juga diperlukan mengevaluasi. Evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Evaluasi merupakan aspek yang penting yang berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai, atau hingga mana terdapat kemajuan siswa dan bagaimana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran ditentukan baik oleh guru maupun perancang kurikulum dalam silabus dan rencana pembelajaran untuk menyatakan apa yang akan dicapai oleh pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran dibedakan dengan sasaran pembelajaran. Sasaran dalam hal ini lebih bersifat spesifik dan lebih dapat diukur secara langsung. Sedangkan tujuan pembelajaran tidak begitu dapat diukur secara langsung.
Pengelompokan tujuan pembelajaran ke dalam 3 kategori, yakni kognitif, efektif, dan psikomotor. Ada beberapa tujuan dalam komponen-komponen perencanaan. Dalam pembelajaran diantaranya yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Hubungan tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan penjabaran standar kompetensi yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi. Standar kompetensi itu sendiri adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Kesimpulan dari materi ini adalah perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksi kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan sesuai dengan komponen-komponen perencanaan. Saran, perencanaan pengajaran adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dikerjakan oleh setiap guru ataupun calon guru. Jadi, perencanaan pengajaran berarti pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum mengajar di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu interaksi pengajaran antara guru dan siswa atau guru dan murid. Yang khusus baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Makin baik dipikirkan, maka makin baik pula persiapan perencanaan pengajaran itu, sehingga bisa diharapkan makin baik pula dalam pelaksanaannya. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi